Discord. Assalamualaikum warahmatullahi Emang. wabarakatuh. Nama saya Muhammad Wajib Putra Eka Prabudita dengan 3 digit di belakang 193. Jadi pada kali ini saya menjelaskan kode-kode kami mengenai metode Riemann dan juga trapesium. Nah, kita semua tahu bahwa metode Riemann itu ada 3, kiri, kanan, dan midpoint atau tengah. Pertama saya menjelaskan mengenai midpoint yang kiri ya. Jadi untuk parameternya itu adalah F, A, B, dan N. Dan pertama ada variabel H, di mana H ini adalah lebar tiap subintervalnya atau bias, di mana didapat dari panjang interval dibagi jumlah bias. Kedua ada variabel total, ini variabel itu menyimpan total penjumlahan nilai fungsi. Nah, kita masuk ke loopnya yaitu dari I sama dengan 0 sampai N min 1, di mana itu adalah jumlah bias adalah N. Nah, untuk titik evaluasinya itu berada di batas kiri setiap bias, yaitu XI sama dengan A ditambah I pangkat H, I kali H. Dan kita menambahkan nilai fungsi disebut ke total tiap kali melakukan loop ya. Dimana hasil akhir akan dikalikan dengan lebar biasa karena luas sama dengan tinggi kali lebar ya. Selanjutnya adalah Riemann kanan, sama untuk eh, parameternya ada FABN, di mana H adalah lebar tiap bias, lalu total adalah inisiasi total. Nah, kita masuk ke loopnya di mana pertama kita mulai I sampai 1 sampai N. Karena kita pakai titik kanan, maka XI plus 1. Kita masuk ke loopnya. Di mana untuk titik evaluasi itu di batas kanan setiap bias. Di mana X akan sekan A plus I kali H. Di mana itu tiap dilakukan loop, dia akan menambah variabel total, fx. Nah, yang kita mengalihkan dengan lebar total bias berikan luas total. Selanjutnya dari Riemann tengah atau midpoint. Sama untuk parameternya menggunakan FABN, harus sebagai lebar bias, sebagai inisial total, dan masuk ke loopnya di mana titik evaluasi di tengah bias. Nah, untuk X, dia ini akan A ditambah I ditambah 0,5 dikali H. 0,5 dikali H ini berarti dia akan menggeser ke tengah interval ya. Dan setiap dilakukan loop itu juga akan jumlahkan total di sebelumnya, di mana hasilnya akan mengalihkan dengan lebar bias. Selanjutnya adalah metode trapesium ya. Nah, untuk parameternya sebenarnya masih sama seperti Riemann tadi, FABN, di mana H adalah lebar tiap subinterval atau bias, di mana kan diperoleh panjang interval dibagi jumlah bias. Pertama adalah inisiasi total dengan nilai di kedua ujung intervalnya ini beda nih. Di mana total adalah titik awal FA ditambah titik akhir FB. Ya, kita masuk ke loop ya, atau ini utamanya. Kemudian loop untuk titik-titik di dalam interval, itu dari I sampai dengan 1 sampai N kurang dari 1. Kemudian menentukan titik pertama, masuk ke X, kemudian A ditambah I kali H. Kemudian setiap titik tengah itu kan dihitung 2 kali, karena menjadi batas kanan dan kiri dari 2 trapesium, di mana hasil akhirnya nanti akan dikalikan dengan H per 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Farizal dengan jumlah kami 028. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kode dari kami tentang metode Simpson 1/3. Nah, di sini konsep dasarnya yaitu metode Simpson 1/3 ini digunakan untuk mendekati nilai integral dengan cara mengamati nilai fungsi asli menggunakan polinom derajat 2 atau parabola pada setiap 2 subintervalnya. Jadi nanti ketika ada subintervalnya kita akan membagi menjadi 2. Nah, masuk ke kode ini saja untuk Simpson 1/3. Di sini karena dia Simpson 1/3, maka dia membutuhkan jumlah data yang biasnya genap. Karena tiap 2 bias membentuk satu parabola. Nah, di sini kita akan membuat definisinya. Jika n-nya lebih besar, n dibagi 2 tidak sama dengan 0, maka dia akan error. Nah, jika dia genap, maka lanjut di sini untuk lebar tiap biasnya kita rumuskan seperti ini sesuai rumus H sama dengan B kurang A per N. Nah, di sini lalu kita buat inisialisasi total dengan nilai di ujung intervalnya. Kita pilih ujung kiri dan ujung kanan, maka FA dan tambah FB. Nah, untuk loop dari titiknya kita masuk ke panjang ininya, panjang range-nya ini, dari I sampai N, dari 1 sampai N. Nah, di setiap titiknya nanti, di setiap range-nya itu nanti kita bisa membuat titik, yaitu ini X sama dengan A tambah I dikali H. Jadi ini untuk titik evaluasinya. Lalu di sini koefisiennya, di sini masuk ke rumus Simpsonnya. Nah, jika nanti if I dibagi 2 sama dengan 0, atau ketika I-nya genap, maka dia akan dikalikan 2, sedangkan jika I-nya ganjil akan dikalikan 4. Nah, nanti setelah semua nilai-nilainya dijumlahkan, digabungkan, maka akan dimasukkan hasil akhir yaitu H per 3 dikali totalnya. Nah, lanjut untuk metode Simpson 3/8. Konsep dasarnya metode Simpson 3/8 menggunakan pendekatan polinom derajat 3 atau kubik. Untuk setiap 3 subinterval, metode ini cocok digunakan jika jumlah bias merupakan kelipatan dari 3. Nah, seperti ini rumusnya. Oke. Nah, lalu masuk sini, Simpson 3/8 membutuhkan jumlah bias kelipatan yang 3, karena tiap 3 bias membentuk satu polinom kubik. Nah, kita rumuskan di sini. Jika n dibagi 3 tidak sama dengan 0, maka dia akan error. Nah, jika dia kelipatan 3, maka kita rumuskan seperti ini, H sama dengan B kurang A per N, seperti tadi, seperti Simpson 1/3 juga. Lalu di sini kita inisialisasi total dengan nilai di ujung interval, yaitu ujung kiri dan ujung kanan, FA tambah FB. Lalu di sini untuk loopnya hampir sama, yaitu kita buat sesuai range-nya dari 1 sampai N. Lalu kita buat titik evaluasinya, X sama dengan A tambah 1 kali H. Lalu di sini sedikit berbeda di sini, yaitu koefisien 3 untuk titik biasa, 2 untuk indeks kelipatan 3. Jadi if is lebih dibagi 3,
if I mod 3 sama dengan 0, maka totalnya itu adalah 2 kali fx-nya. Nah, jika tidak 0, maka akan dikali 3. Nah, lalu hasil akhirnya nanti akan dijumlahkan dengan cara 3 kali H per 8 dikali totalnya. Nah, mungkin sekian dari saya, mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Messi Tambu Bolon dengan NIM belakang 138. Saya akan menjelaskan metode Gaussian atau Gauss-Legendre. Ini adalah metode yang berbeda dengan aturan Newton atau metode trapesium atau Simpson yang menggunakan titik evaluasi berjarak sama. Metode Gaussian quadrature ini memilih titik evaluasi atau node dan bobot secara optimal untuk meminimalkan hasil galat. Jadi kita akan formula dasar pada interval min 1,1. Jadi pendekatan integral dilakukan dengan menjumlahkan perkalian bobot dan nilai fungsi pada titik tertentu. Ini adalah integral pendekatan yang dilakukannya, kemudian ada transformasi ke interval A, B. Untuk menghitung integral pada interval umum, kita menggunakan transformasi linear sebagai berikut. Dan kita akan melakukan analisis kestabilan untuk mendapatkan akurasi yang tinggi, stabilitas positif, dan konvergensi yang cepat. Kita akan melakukan beberapa uji coba, ada fungsi eksponensial, fungsi trigonometri, dan fungsi rasional. Jadi, ini adalah definisi fungsi uji, ketiga fungsi uji yang akan kita lakukan, F1, F2, F3. Kemudian didapatkan nilai eksak sebagai berikut. Dan kita akan mendefinisikan fungsi Gauss quadrature dengan implementasi sebagai berikut. Kita mendapatkan not X dan bobot W untuk interval min 1,1. Dan kita akan melakukan transformasi variabel ke interval A, B. Kemudian kita akan melakukan evaluasi jumlah berbobot, dan kita akan melakukan pengujian untuk N1 sampai dengan N ke 10, range 1 sampai dengan 11, jika kita mulai dari indeks pertama sampai indeks ke 11, dan kita akan mendapatkan proses perhitungan. Dari proses perhitungan nanti akan kita tunjukkan di bawah, dan berikut adalah hasil konvergensi galat Gaussian quadrature dengan F1, F2, dan F3. F1 berwarna biru, 2 orange, dan F3 berwarna hijau. Didapatkan hasil sebagai berikut, dengan 2,10. Dan dapat kita lihat bahwa grafik galat menurun secara eksponensial, dan fungsi e pangkat X lebih cepat konvergen dibanding sin X pada interval 0,pi karena kelampungan fungsi sinus yang lebih variatif daripada interval lebar. Kemudian ini adalah rangka uji untuk menjalankan semua metode dan plot konvergensi. Kita menjalankan semua metode integrasi numerik, Riemann kiri, Riemann kanan, midpoint, trapesium, Simpson 1/3, Simpson 3/8, dan Gaussian quadrature. Dengan ketiga fungsi sebagai berikut. Dan jika kita menjalankan dan memanggil kembali fungsinya, kita akan mendapatkan visualisasi konvergensi untuk F1 sebagai berikut, F2 sebagai berikut, dan F3 sebagai berikut. Dan kita dapat membuat tabel perbandingan sebagai berikut, dan kesimpulan yang didapat, gunakan Gaussian quadrature jika fungsi dapat dievaluasi di titik manapun. Jika data hanya tersedia pada titik berjarak sama, kita dapat menggunakan Simpson 1/3 atau 3/8 dengan N genap. Baik, segitu saja presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.